Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Afti Himawadani dengan NIM 19044-21005 dari Prodi D4 Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Kelas BKT 4A. Di video ini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah Akuntansi Bank 1, yaitu ada Kas Bank, Giro Bank Indonesia, dan juga Giro Wajib Minimum. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Novitasari, SPD MAK. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu Kas Bank. Apa sih yang dimaksud dengan kas dan kas bank itu, dan bagaimana proses akuntansi mengenai kas bank? Jadi, kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran sah. Yang termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk komemoratif koin, emas batangan, dan mata uang emas serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Kas perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan juga. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Kas suatu bank tidak boleh bersaldo kredit, sebab akan mengganggu likuiditas. Saldo yang diperbolehkan minimal sebesar 0 rupiah. Apa saja sih penyebab perubahan posisi saldo kas di bank? Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Nah, ini dapat berupa yaitu apabila nasabah melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, penguangan cek, pembayaran deposito, penerimaan permohonan kirim uang, penerimaan kirim uang, atau penerimaan pembukaan deposito. Yang kedua yaitu penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Serta yang ketiga, penggunaan untuk transaksi internal bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, serta biaya gaji. Selanjutnya yaitu contoh dari jurnal kas bank, di mana kasusnya yaitu pada tanggal 21 Januari 2019, Cantik Bank Cabang Bekasi mengirim uang secara tunai ke Cantik Bank Cabang Palmerah sebanyak 800 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu di Cabang Bekasi pada tanggal 21 Januari 2019 dicatat RAK Cabang Palmerah di posisi debit dan kas rupiah di posisi kredit dengan nominal sebesar 800 juta rupiah. Sementara di Cabang Palmerah dicatat kas rupiah di posisi debit dan RAK Cabang Bekasi di posisi kredit dengan nominal yang sama yaitu 800 juta rupiah. Next ada petty cash. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Untuk metode pencatatannya ada 2 sistem, yaitu Impress Fund System atau sistem dana tetap, di mana pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian dana kas kecil tidak di jurnal, melainkan hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. Metode yang kedua yaitu Fluctuating System atau sistem dana berfluktuasi, di mana pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil akan didebit biaya-biaya atau hutang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil. Materi yang kedua yaitu Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia atau Giro BI adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah yang ada di bank umum. Dana pada Giro BI adalah penyediaan likuiditas. Dengan Giro BI,
bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing atau transfer. Di samping itu juga dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit bank, dan sebagainya. Mutasi giro BI sering dilakukan semakin banyak transaksi antar bank atau antar cabang. Namun demikian, pada setiap hari, saldo harus dapat memenuhi ketentuan dari BI mengenai giro wajib minimum atau GWM yang akan dijelaskan nanti. Nah, transaksi giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, pemindah bukuan, pengambilan, dan penyetoran uang tunai ke BI atau bank komersial. Giro BI dalam bentuk valuta rupiah akan dicatat sebagai nilai nominalnya, sementara dalam bentuk valuta asing dicatat berdasarkan kurs BI yang berlaku saat ini. Kegiatan yang berkaitan dengan giro BI. Pertama, ada pengambilan dan penyetoran kas fisik, yaitu apabila bank kekurangan kas fisik, maka bank yang bersangkutan dapat mengambil uang kas ke BI. Untuk pengambilan ini, bank tersebut akan menerbitkan cek dan mencairkannya ke BI. Yang kedua, yaitu penyelesaian kewajiban kepada pihak lain. Kegiatan bank dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada pihak lain terjadi apabila bank yang bersangkutan menerima tagihan dari bank lain melalui clearing atau penarikan kredit likuiditas oleh BI. Dan yang ketiga, penerimaan tagihan dari pihak lain. Penerimaan hasil tagihan dari pihak lain terjadi apabila yang bersangkutan menerima dana dari pihak lain dari hasil menang clearing atau adanya kucuran dana kredit likuiditas dari BI. Pencatatan jurnal untuk transaksi giro BI. Kasus yang pertama, pengambilan tunai. Pada tanggal 3 Juni 2019, Bank Duta Cabang Bandung mengambil tunai dana dari BI Bandung sebesar 1 miliar rupiah. Jurnalnya yaitu kas rupiah di posisi debit dan giro BI di posisi kredit sebesar 1 miliar rupiah. Kasus yang kedua, penyetoran tunai. Pada tanggal 4 Juni 2019, Bank Duta Cabang Bandung menyetor tunai untuk gironya di BI sebesar 370 juta rupiah. Jurnalnya yaitu giro BI di posisi debit dan kas rupiah di posisi kredit sebesar 370 juta rupiah. Kasus yang ketiga yaitu penarikan clearing. Pada tanggal 7 Juni 2019, Bank Duta Cabang Bandung menerima tagihan dari Bank Mawar Cabang Bandung sebesar 150 juta rupiah untuk dibebankan ke rekening Tuan Bani. Jurnalnya yaitu rekening giro Tuan Bani di posisi debit dan giro BI-nya ada di posisi kredit sebesar 150 juta rupiah. Dan kasus yang keempat ada penyetoran clearing. Pada tanggal 8 Juni 2019, Bank Duta menyerahkan warkat clearing ke BI dan pada hari itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 200 juta rupiah untuk keuntungan rekening Nyonya Kia. Jurnalnya yaitu giro BI ada di posisi debit dan rekening giro Nyonya Kia di posisi debit di posisi kredit sebesar 200 juta rupiah. Materi yang ketiga yaitu giro wajib minimum atau GWM. Apa sih giro wajib minimum itu? Jadi, setiap bank wajib memelihara rekening giro pada Bank Indonesia, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Rekening giro dalam rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek BI, bilet giro BI, atau sarana lainnya. Sedangkan rekening giro dalam falas adalah rekening giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau sarana lainnya. Jadi, giro wajib minimum atau yang dikenal juga dengan reserve requirement, yaitu simpanan minimum dalam bentuk saldo rekening giro yang harus dipelihara oleh bank yang besarannya itu ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK. Nah, perhitungan GWM ini dilakukan oleh DPK dengan dasar laporan nilai dari rupiah dan valuta asing yang dilaporkan oleh bank umum itu sendiri secara berkala. Dana pihak ketiga
adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah maupun valuta asing. Fungsi giro wajib minimum. Yang pertama, sebagai salah satu pendekatan untuk mengendalikan tekanan inflasi dan pengelolaan likuiditas perbankan yang tinggi. Dan yang kedua yaitu untuk menghindari terjadinya peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat mengganggu perekonomian dalam stabilitas moneternya. Jenis-jenis giro wajib minimum. Pertama, ada giro wajib minimum atau GWM primer, yaitu simpanan minimum dalam bentuk giro yang harus dipelihara oleh suatu bank terhadap BI yang besarannya ditentukan oleh BI sendiri berdasarkan ketetapan dari DPK. Besarnya yaitu 8%. Kedua, ada GWM sekunder, yaitu cadangan minimum dalam bentuk rupiah yang harus dipelihara oleh suatu bank yang dapat berupa surat-surat berharga dan excess reserve yang besaran rasionya ditetapkan oleh DPK. GWM sekunder ini dilakukan untuk mengetahui likuiditas bank yang ada di Indonesia beserta pendalaman terhadap sektor keuangan. Dan yang ketiga ada GWM LDR atau Loan to Deposit Ratio. Kebijakan GWM LDR ini bertujuan untuk mengarahkan penyaluran dana kredit bank tetap berada pada range atau batasan yang telah ditentukan agar tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Kriteria pemenuhan giro wajib minimum. Di tabel yang pertama, giro wajib minimum atau GWM dalam rupiah yaitu sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. Apabila suatu bank memiliki DPK sebesar 1-10 triliun, maka wajib memiliki GWM tambahan sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Sementara apabila bank memiliki 10-50 triliun DPK, maka tambahannya 2%, dan apabila lebih dari 50 triliun, tambahannya yaitu 3%. Nah, untuk tabel yang kedua, ada pemenuhan tambahan GWM terkait dengan loan to deposit ratio. Dapat dilihat ya rinciannya. Pelaporan giro wajib minimum. Beberapa ketentuannya yaitu, pertama, ketentuan GWM di Indonesia menganut pada Legit Reserve Requirement atau LRR. Nah, ketentuan Reserve Requirement ini berdasarkan pada kewajiban yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Untuk rasio GWM valuta rupiah itu minimum sebesar 5% dan untuk valuta asing minimum sebesar 3%. Kemudian ada formula untuk menentukan GWM, di mana jumlah harian saldo rekening bank di BI setiap hari dalam satu masa laporan dibagi dengan rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap giro wajib minimum, sanksinya dilakukan oleh BI dengan mendebit rekening giro bank pada hari kerja berikutnya. Nah, bila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan tersebut, BI akan langsung mendebit atau mengkredit pada rekening giro bank yang bersangkutan. Kemudian, Bank Umum mencatat pada jurnalnya seperti berikut, yaitu biaya lain-lain atau penalti pelanggaran di posisi debit dan di posisi kreditnya yaitu giro pada Bank Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.